Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kapten Fahmi Umar Sengaji, dosen tetap STIP Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran dengan NUPTK 85457567130123. Saya adalah PNS aktif di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang kebetulan dipercayakan untuk mengampu beberapa mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ini. Sekedar informasi bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ini merupakan sekolah perguruan tinggi vokasi di bawah Kementerian Perhubungan yang menganut kurikulum dari Standard Training Certificate and Watchkeeping for Seafarer Amendment 2010, yang mana merupakan standar minimum global untuk pelatihan dan sertifikasi pelaut di seluruh dunia. Saya sebagai dosen tetap di STIP ini kebetulan dipercaya untuk mengampu mata kuliah ilmu pelayaran datar atau disebut dengan terrestrial navigation, yang mana terrestrial navigation atau ilmu pelayaran datar ini harus dipahami dan harus dimiliki atau harus ditekuni oleh kadet atau taruna di STIP ini. Dan sebagai informasi lebih lanjut bahwa mahasiswa di STIP ini disebut dengan kadet atau taruna. Dan deskripsi daripada mata kuliah yang saya ampu, yaitu ilmu pelayaran datar atau terrestrial navigation ini, adalah mata kuliah yang membahas tentang definisi proyeksi bumiawi, peta-peta, kedalaman peta, jarak, posisi kapal, sailing formula, sailing direction, dan latihan menjaga peta, serta publikasi-publikasi seperti daftar suar dan publikasi internasional dan nasional lainnya. Capaian pembelajaran yang harus dicapai dalam mata kuliah ini adalah, yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab dan jujur dalam setiap tindakan atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menunjukkan sikap jujur, kinerja mandiri, bermutu dan terukur dalam setiap tindakan. Yang ketiga, mampu menawarkan ilmu pengetahuan yang terkait bidang kenautikaan dalam merencanakan melakukan perjalanan kapal, melakukan navigasi, menentukan posisi kapal, menentukan koordinat, serta melakukan operasi penyelamat. Yang keempat adalah mengkaji semua kondisi yang ada guna menentukan posisi dan akurasi resultan dari penentuan posisi dengan semua cara yang sesuai dalam menentukan koordinat dan melakukan operasi penyelamat. Sedangkan sub CPMK daripada mata kuliah ini adalah diharapkan taruna mampu atau kadet mampu. Yang pertama, cadet are able to understand and describe definition, departures, and state the relation to difference of longitude, true course, and ram line. Yang kedua, cadets are able to understand and describe definition, derive the plain sailing formula, and explain the relationship between departure and difference of longitude. Yang ketiga, cadets are able to explain uses the parallel sailing formula and different longitude and latitude. Yang keempat, cadets are able to calculate the distance between two positions. Yang kelima, cadets are able to explain, derive the final position after sailing along a parallel of longitude and demonstrates the uses of plain sailing formula. Yang keenam, cadets are able to understand the meaning of and can derive mean latitude and calculate the correct departure to use in plain sailing problem. Yang ketujuh, cadets are able to calculate the course and the distance between two positions using the plain sailing formula and DR position. Yang kedelapan, cadets are able to explain, describe the layout of a transverse table and derive the information required in parallel or plain sailing. Yang kesembilan, cadets are able to solve problem of plain sailing. Yang ke-10, cadets are able to explain uses the Mercator formula.
Yang ke-11, cadets are able to use the Mercator formula and demonstrated understanding of great circle. Yang ke-12, cadets are able to calculate initial course, distance of a great circle track, and composite great circles. Yang ke-13 adalah cadets are able to demonstrate the use of gnonic chart for plotting the great circle between 2 points. Yang ke-14, cadets are able to transfer a great circle for a gnomonic chart to a Mercator chart. Dalam mendelivery atau dalam konsep pembelajaran yang saya anut atau yang saya terapkan di kelas adalah mengenal metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery, kami mengimplementasikan ini untuk menyampaikan materi dan mengorganisir kelas dengan menggunakan multimedia. Salah satunya adalah presentasi agar kadet atau taruna dapat menyerap materi secara optimal. Interaction ini kami akan berusaha membangun kondisi kelas sehingga terjadi interaksi antara kami dengan taruna atau kadet sehingga terpacu untuk bertanya sehingga bisa membangun forum diskusi dan tanya jawab. Sedangkan assessment yaitu memberikan bobot penilaian terhadap materi yang disampaikan dengan konfigurasi yaitu kehadiran 10%, tugas 15%, UTS atau ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester adalah 50%. Dengan kriteria nilai A adalah 80 sampai 100, B 66 sampai 79, C 56 sampai 65, sedangkan nilai D adalah nilai di bawah 55 atau biasa dinyatakan mengulang. Nah, sebagai informasi tambahan bahwa seorang kadet atau taruna di STIP ini akan menjalani pendidikan selama 4 tahun, di mana semester 1 sampai semester 4 mereka akan mengenyam atau mendapatkan pendidikan atau pembelajaran dilaksanakan di STIP, dan diasramakan. Sedangkan pada tahun ketiga atau semester 5-6 mereka akan melaksanakan praktek baik di kapal maupun di perusahaan pelayaran yang biasa kita sebut dengan praktek laut dan praktek darat. Nah, praktek laut ini khususkan buat jurusan atau prodi nautika dan teknika yang akan praktek di kapal-kapal yang berlayar secara internasional maupun nasional. Sedangkan yang praktek di darat ini dilaksanakan oleh jurusan KALK yang akan praktek di perusahaan-perusahaan pelayaran, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri, serta lembaga-lembaga pemerintah. Dan pada tahun terakhir atau semester 78 mereka akan kembali ke kampus dan melaksanakan pendidikan di kampus selama 2 semester, itu 7 dan 8, dan tetap diasramakan. Nah, pelajaran atau mata kuliah daripada terrestrial navigation atau ilmu pelayaran datar ini sangat penting karena ketika seorang pelaut bekerja di atas kapal sebagai seorang perwira, maka diwajibkan untuk mampu melaksanakan ships administration atau administrasi kapal. Salah satunya adalah mampu menentukan posisi kapal, mampu membuat rancangan pelayaran, dan mampu menghitung fix position dari sebuah posisi kapal. Sehingga sangat perlu taruna ini untuk mempelajari pelajaran atau mata kuliah ini sebagai pemenuhan standar kualifikasi pekerjaan yang akan diemban setelah mereka lulus dari pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ini. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ini berada di Jalan Marunda Makmur, Cilincing, Jakarta Utara. Selanjutnya, mari kita menuju ke kelas untuk melaksanakan pembelajaran yang dilaksanakan dengan konsep DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Cek. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, adik-adik taruna
Ada adik kadet ya, biasa kita sebut dengan kadet. Hari ini ilmu pelayaran datar atau terrestrial navigation, kita akan masuk ke pokok bahasan haluan dan jauh ya. Di mana tujuan instruksional umum daripada pembelajaran kita kali ini atau terrestrial navigation atau ilmu pelayaran datar ini, kita akan membahas terkait dengan peta, kedalaman dan ECDIS, dan beberapa akan mempelajari tentang rancangan pelayaran dan sailing formula ya, dengan harapan atau dengan tujuan internal khusus ya, defines departures and state of relation to different longitude ya. Artinya kita akan mempelajari tentang haluan dan jauh ya, dan pada saat pembelajaran ini ya, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis haluan dan jauh ini ya. Haluan dan jauh ini dibagi tiga ya. Pertama adalah haluan segitiga, haluan segi empat, haluan utara selatan, dan haluan timur barat. Nah, khusus pertemuan kali ini, sesuai dengan judul pertemuan kali ini, kita akan masuk kepada haluan utara selatan ya. Nah, seperti adik-adik lihat sekalian ya, di depan ini adalah bola bumi ya, yang menerangkan tentang haluan siku-siku. Inilah tahap pertama dalam pembelajaran kita kali ini ya. Tahap pertama ini, kalau kita lihat ya, di sini ada lintang, ada bujur ya, yang garis merah ini bujur. Nah, haluan siku-siku ini berarti ada yang secara vertikal, ada yang secara horizontal. Nah, yang secara horizontal ini kita namakan dengan haluan utara selatan ya. Nah, haluan utara selatan ini dia akan berlayar atau kapal akan berlayar sejauh lintang. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kali ini, saya ingin mereview ya, atau brainstorming pembelajaran sebelumnya. Siapa yang bisa menyebutkan definisi daripada lintang? Waduh, ini seru sekali. Ya, coba Dek kamu. Lintang adalah selisih antara dua titik yang diukur dalam derajat lintang, yaitu utara dan selatan. Baik, cukup baik. Tepuk tangan Dek. Luar biasa ya. Nah, karena kita membahas tentang haluan siku-siku, maka tidak afdol kalau kita tidak membahas tentang timur barat. Baik, untuk masuk ke timur barat berarti itu adalah bujur. Ada yang bisa menyebutkan atau menjelaskan tentang definisi daripada bujur? Coba kau yang belakang. Bujur itu adalah selisih antara rute yang berada dalam Baik. Ada lagi yang lain? Kau Hani ya, Permantio. Jadi garis bujur atau biasa kita sebut dengan longitude merupakan garis kaya lurus berbentuk vertikal mengelilingi bumi, di mana garis ini menghubungkan bumi dari kutub utara ke kutub selatan. Wah, luar biasa. Tepuk tangan Dek. Baik. Selanjutnya kita kembali ke pembahasan kita kali ini ya, haluan siku-siku. Nah, awal untuk pembahasan siku-siku ini kita akan membahas tentang perubahan delta lintang atau haluan utara selatan ya. Nah, kalau dilihat seperti ini, haluan utara selatan ya. Nah, ini bola bumi, berarti kapal kalau disebut dengan haluan utara selatan berarti dia berlayar di antara lintang. Berarti apa yang aneh di sini? Yang aneh adalah bujurnya tidak berubah ya. Baik. Nah, kalau dia berlayar dari selatan ke utara, jika tidak senama, artinya gini, kalau dia berlayar dari selatan ke utara berarti lintangnya tidak senama kan? Berarti nilainya harus dikurangkan pada saat posisi kapal berangkat. Jika dia senama, artinya berlayar dari lintang utara ke lintang utara atau lintang selatan ke lintang selatan berarti senama. Jadi yang perlu Anda ingat di sini adalah jika senama maka ditambah
Jika tidak senama maka tepat sekali. Oke, kita masuk ke rumus perhitungannya ya. Nah, karena yang berubah itu lintangnya, maka yang dihitung adalah delta lintang ya. Seperti yang Anda lihat di sini ya. Maka yang kita hitung adalah delta lintang. Yang dihitung delta lintang itu apanya? Yang dihitung adalah jaraknya, jauhnya. Jadi kita harus tahu bagaimana cara merubah dari jarak atau mil menjadi derajat. Pedomannya adalah 1 derajat sama dengan 60 mil. Oke, diingat ya. Oke, kita lanjut. Pandai-pandai. Oke, ini untuk timur barat ya. Ya. Ini seperti yang kita sampaikan di depan ya. Jadi jika utara selatan, haluan utara selatan, maka gambar plottingan seperti ini. Dan ini nanti bisa Anda plotting di peta ya. Jadi perumpamaannya seperti ini. Nanti untuk realnya kita akan masuk ke lab untuk diplottingkan di peta ya. Baik, untuk membuktikan perumusan ini, maka kita akan coba latihan soal ya. Nah, ini sudah ada latihan soal ya. Soalnya seperti ini. Jadi kalau nomor 1 ya, seperti ini. Sebuah kapal berlayar dari posisi 01 derajat 43 menit utara. Berarti lintangnya lintang utara. Betul sekali. Dengan bujurnya adalah 11 derajat 20,18 menit di timur. Berarti bujur timur dan posisinya adalah lintang utara. Berlayar dengan haluan sejati ke arah utara ya. Berarti posisi kapal ini di utara dan dia berlayar ke utara. Artinya lintangnya senama. Oke. Clear. Nah, berlayarnya sejauh apa? Sejauh 218 mil. Nah, itu yang diketahui ya. Terus yang ditanya, posisi tempat tiba di mana, Dek? Nah, untuk mengerjakan soal ini kita lihat contoh penyelesaiannya ya. Nah, pertama-tama ya, kita gambarkan dulu ya. Kalau nanti ada peta berarti langsung plotting di peta ya untuk posisi kapalnya. Jadi, pertama sekali kita akan plottingkan posisi tempat tolak kapal ya, atau kita sebut dengan TTO ya, tempat tolak ya. Tempat tolak seperti diketahui adalah 1 derajat 43 menit utara, 120 derajat 18 menit di timur. Itu tempat tolak dan dia akan berlayar sejauh 218 mil. Nah, tiba ini untuk mengetahui tempat tiba ini, maka kita harus menghitung jarak itu menjadi derajat. Jadi 218 derajat itu kita ubah menjadi derajat adalah 3 derajat 38 menit utara. Kenapa utara? Karena dia berlayar ke utara. Nah, untuk memperoleh posisi ini, maka kita gunakan rumus tadi, jauh sama dengan 218 derajat 218 mil dirubah menjadi delta lintang adalah 3 derajat 38 menit utara. Terus kita tambahkan dengan tempat tolak ya, 1 derajat 43 menit utara dan 112 derajat 18 menit di timur bujurnya ya. Ditambahkan dengan delta lintang yaitu 3 derajat 38 menit utara. Hasilnya adalah 5 derajat 21 menit utara. Sedangkan bujurnya tidak berubah. Hal ini sesuai dengan rumus tadi bahwa harus tambahkan karena lintangnya senama. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya tidak, Dek? Ya. Ini kan bertanya, itu kan hitungannya dijumlahkan kalau lintangnya senama. Sedangkan kalau pada penerapannya di kehidupan yang benar itu kita kan berlayar ke bukit yang pasti lurus banget gitu kan ya. Nah, kalau misal ada belok-beloknya gitu, walaupun tetap bisa berlintang dan beda menitnya gitu, tetap dianggap sama gitu ya? Tidak. Nah, itu kita akan masuk ke tahap perhitungan berikutnya, namanya haluan serong ya. Nah, jadi ini kita hanya mempelajari satu fase daripada perhitungan haluan dan jauh, yaitu haluan siku-siku atau utara selatan dan
ini timur barat ya, itu masuknya haluan dan jauh untuk haluan siku-siku. Sedangkan nanti untuk haluan Serong perhitungannya berbeda karena otomatis terjadi perubahan lintang dan terjadi perubahan bujur ya. Paham? Oke. Baik. Nah, kita masuk ke sesi pertanyaan. Silakan yang mau bertanya, yang 10. Coba nama dulu, nama. Mohon izin pemberitahuan diri, saya taruh nama dia atas nama Nova Nugraha, nomor absen 16. Di sini saya akan bertanya bagaimana sih pengaruhnya eta jika speed dari kapal itu dinaikkan atau dikurangi, apakah berpengaruh kepada etanya itu? Oke, silakan dulu. Pengaruh eta terhadap kecepatan kapal. Siapa yang bisa jawab, Dek? Siap. Ya, silakan beri, Dek. Siap, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Syarif Zamanjid. Pengaruh eta dari kecepatan Ya. Ya, jika kapal itu jadi lebih cepat, maka jarak yang ditempuh dalam waktu yang sama akan lebih banyak juga ya, sehingga akan mengurangi waktu estimated time arrive. Jadi jika kapal bergerak lebih cepat dari biasanya, maka estimated time arrive akan jadi lebih cepat juga. Sebaliknya jika kapal bergerak lebih lambat, maka estimated time arrive akan jadi lebih lambat. Baik. Oke, berarti kata kuncinya adalah kecepatan kapal ya, yang mempengaruhi estimate time arrival-nya. Oke, next. Siapa yang bertanya? Silakan. Ya, silakan, Dek. Iya, jadi saya Muhammad Syarif Rian Rizky dari Tunggal. Jadi saya izin bertanya, mengapa posisi jati ini lebih akurat dibandingkan posisi duga dalam navigasi? Oke. Siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Saya. Ya, silakan, Dek. Mohon izin mengulang diri, saya Targa Benedek sama Program Timnas Buat. Mohon izin untuk menjawab pertanyaannya. Jadi posisi jati didapat dari pengamatan langsung atau dengan alat yang akurat, sedangkan posisi duga hanya berdasarkan perhitungan yang dapat terpengaruh oleh faktor eksternal. Posisi jati lebih akurat karena didasarkan pada pengamatan langsung, sedangkan posisi duga dapat terpengaruh dari salah. Oke, baik. Berarti kata kuncinya adalah pengamatan langsung. Ya, sedangkan posisi duga hanya dihitung di atas kertas tergantung daripada jarak dan kecepatan kapal ya. Sedangkan kalau kita ngamatin langsung, kita bisa menggunakan alat-alat navigasi di atas kapal ya, bisa menggunakan radar ataupun bisa menggunakan penjara celah untuk langsung visual ya terhadap benda-benda darat. Baik, silakan bertanya untuk fase pertanyaan. Ya, Dimas, silakan Dimas. Izin perkenalan diri, saya taruh nama di atas nama Dimas Bagus Fazludro. Izin bertanya, mengapa penting untuk memperbarui posisi duga dengan posisi jati? Oke, silakan duduk. Posisi duga dan posisi jati, siapa yang bisa jawab? Jawab saya. Ya, silakan, Dek. Izin memperkenalkan diri, saya taruh nama dia Mas Noval dari kelas Navika Bravo. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Dimas, mengapa penting, yaitu penting untuk mengoreksi kesalahan yang mungkin terjadi akibat arus ataupun angin. Iya. Serta penting untuk memperbarui posisi duga agar tetap akurat dalam bernavigasi ya. Iya, betul sekali. Silakan duduk. Baik, jadi memang pada saat kita berlayar ini pasti ada pengaruh eksternal dan internal ya. Salah satu eksternalnya itu arus dan angin, sehingga akan membuat kapal itu dengan jarak yang sama dan kecepatan yang sama bisa menghasilkan daya tempuh yang berbeda ya. Baik, pertanyaan berikutnya silakan. Ya, silakan, Dek. Izin, nama di Bandara Terbangan, NP dengan nomor 10, absen nomor 8. Izin bertanya, bagaimana sebuah arus laut itu dapat berpengaruh terhadap ETA jika kapal tersebut tidak memperhitungkan ETA tersebut? Tidak memperhitungkan arus tersebut ya? Baik, silakan duduk. Ya, yang bisa menjawab pertanyaan ini silakan. Ya, silakan di sini. Izin menjawab dari pertanyaan Fadil. Kalau menurut saya, kalau arus lautnya itu nggak diperhitungkan, dia bisa membuat ETA itu tidak akurat. Iya. Karena arus laut bisa mempengaruhi kecepatan kapal. Betul sekali. Jadi arus laut juga bisa menjadi hambatan untuk kapal dengan kecepatan tertentu untuk menempuh jarak tertentu ya. Jadi bisa lebih cepat. Kalau didorong arus bisa lebih cepat. Kalau dia ini berlawan dengan arus bisa lebih lambat. Baik. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Oh, karena sudah habis pertanyaannya. Baik, untuk tahap evaluasi ya. Mari kita sama-sama menghitung ya soal ini ya,
untuk melihat bagaimana Anda bisa menghitung dengan akurat ya untuk soal lintang senama dan tidak senama ya berlayar. Baik, dengan soal kapal posisi 1 derajat 12 menit utara, bujur 108 derajat 43 menit timur ya, dengan haluan selatan sejauh 143 mil. Berapakah posisi atau di manakah posisi tempat tiba? Jadi ingat, berarti ini kapal berada di lintang utara berlayar ke selatan. Berarti tidak senama. Berarti hasilnya harus dikurangi. Oke, silakan dikerjakan ya. Ya, Anissa. 1 derajat 11 menit selatan dan 10 derajat 80 menit 108 derajat 43 menit timur. Ya, coba kita lihat ya. Kita lihat hasil perhitungan daripada Anissa ya. Cepat sekali menghitung dia ya. Ya, evaluasi kita hari ini ya. Luar biasa. Berarti kuncinya hanya apa? Perhitungan di delta lintangnya ya, dan senama atau tidak senama. Betul sekali. Kalau kita lihat ya, kita kaji, dia berada di posisi selatan, berlayar ke utara ya. Jadi posisinya adalah 1 derajat 12 menit selatan, berlayar sejauh 143 menit ya, dan dirubah menjadi derajat adalah 2 derajat 23 menit selatan ya. Sehingga begitu kita rubah ke derajat, kita kurangkan ya dengan posisi awal yaitu 1 derajat 12 menit utara, 108 derajat 43 menit timur, sehingga hasilnya betul sekali 1 derajat 11 menit selatan, dan bujurnya tidak berubah, 108 43 menit timur. Ya, demikianlah pembelajaran kita kali ini ya. Minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan haluan timur barat. Nah, untuk review daripada pembelajaran kita kali ini, yang harus diingat adalah pertama, jika lintang itu senama maka ditambahkan. Jika lintang itu tidak senama maka dikurangi. Terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih.